Syekhuna Khalil memberi bekal kepada 3 muridnya, yang pertama pisang, yang kedua kitab, yang ketiga cincin. Pisang ini sudah habis-habisan membuat kita pecah. Pisang itu artinya makanan, kekayaan, akses, kapital. Kemudian kitab ini juga membuat kita salah paham satu sama lain dan menghasilkan pedang-pedang dan kebencian di antara umat Islam sendiri. Nanti akan datang saatnya peran yang ketiga, ketika kita sudah tidak bisa mempertahankan nasionalisme lagi oleh rekayasa-rekayasa yang luar biasa yang menghancurkan Irak, yang menghancurkan Libya, yang sekarang sedang akan menghancurkan Syria, juga Mesir dan lain-lain. Itu nanti akan melebar untuk penghancuran Indonesia. Kalau itu nanti sudah datang, maka cincin Nusantara harus kita tegakkan bersama-sama untuk merecover, untuk mengembalikan nasionalisme Nusantara kita bersama. Dan jangan khawatir, semua yang Anda sekarang alami, kecemasan-kecemasan itu jangan dianggap masalah besar, karena Allah sudah memiliki blueprintnya, Allah sudah memiliki time schedule-nya, Allah sudah memiliki grand design-nya sendiri, dan Allah melarang kita untuk ikut menentukan waktunya. Allah yang akan menentukan waktunya, dan kita mengalir. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan hanya itu yang kita lakukan. Nanti Allah yang akan menentukan waktu dan time schedule-nya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bulan depan bisa kita buka sejarah-sejarah dari yang tidak ada di dalam buku-buku sejarah Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Bagi setiap anak yang pernah mengalami saat-saat di mana dia tidak kerasan menjadi anak bapaknya, hendaklah mengingat bahwa sangat banyak juga bapak-bapak yang mengalami saat-saat tidak kerasan menjadi bapak seorang anak, kan gitu kan, supaya ada kebenaran yang bunga tadi ya gitu. Yes, nyeneng kita nanti anak kayak ngono gitu. Oke teman-teman sekalian, gini aja, ini ngerusak pikiran terus saya berang situ ya. Nek kowe nang wong Islam ngomong assalamualaikum, terus nek nang wong liya ora entuk assalamualaikum, berarti gari kok walik ta assalamu. Jadi misalnya nek keselamatan waliane apa? Azab atau laknat gitu ya. Jadi nek kowe ketemu Mira, al-laknatu alaikum, bener ya? Al-azab alaikum gitu. Piye karmu. Jadi apakah Anda jadi orang Islam itu terus kudu nyirakake wong sing dudu Islam ngono apa piye? Karena dulu ribet loh assalamualaikum itu. Ribut dulu, sama dengan Natal tahun ini ribut juga. Dan kita makin mundur, nanti makin tidak pakai logika. Bahkan saya bilang sudah sampai ke tingkat syahadat tadi. Apalagi sekarang orang Islam dengar Yesus benci Yesus. Kita kok benci Yesus sih kita gue. Aku nabi Isa, aku nabimu. Gue pun tau dewa gue. Nek neng wayang gue pun tau dewa. Berdarah putih dia. Kok gue benci Yesus sih karena piye? Gue kan caranya nyebut teman-teman Nasrani Yesus, gue emang caranya nyebut toh. Ya kayak Muhammad gini, nek menturun jauh ya Muhammad. Nang di Muhammad itu rek, ngono kan. Kalau di Rusia Magomed. Ada seorang pemain, ada petarung MMA namanya Magomed Rasulullah. Lo jenenge kuwi Magomed, itu deloken ranking dia di kelas berat ringan ya, light heavyweight ya. Jadi juaranya John Jones, terus nanti peringkat pertamanya itu sekarang siapa ya, Johnny siapa gitu bawahnya, terus peringkat kedua Lyoto Machida, peringkat dan seterusnya lah ya. Ada yang namanya Magomed Rasulullah lah, sing bener iki Muhammad Mahmed. Nek wong
Norwegia ya Mehmet. Ana di Menturo Mehmet iku jenenge nek petik ngene iki Mehmeti. Lah ya sing bener sing di artinya kita tuh mbok jangan terlalu kerasan untuk sempit gitu loh mbok. Ya kaya anu lah kalau teori maknya sederhana kok. Jago keluruk gitu loh. Sing bener sing di iki ya. Sing bener ya PTE. Mongko PTE dhewe ora ngerti bener. Ngeluh aku iki. Kowe jadi ini, wah ini Sri Sultan menghayati jadi tukang becak misalnya. Untuk kampanye mantan pangap Wiranto menghayati kehidupan tukang becak, njur pakaian elek diiring njur becak. Ya kan? Tidak akan bisa dia menghayati tukang becak. Wong dhek piye-piye dudu tukang becak. Dhek ora gelisah untuk duit ora kan gitu. Ya menggenjot, pengalaman genjot kuwi tok karo nyekel. Setange ning ora iso dadi tukang becak. Jadi saya kira hidup itu begitu indahnya, begitu luasnya, sehingga kita itu harus terhibur oleh kehidupan yang begitu luas, bukan malah bertengkar satu sama lain gitu ya teman-teman sekalian ya. Termasuk Hindu, Buddha segala macam diapresiat aja lah. Itu kan proses evolusi pengetahuan manusia mengenai spiritualitas. Semuanya itu proses dan kita apresiat. Sama dengan ono sing tingkate Lumia piro kae. Sing kamerane apik banget apa iPhone 6 Plus itu. Kamerane apik banget. Dengan iOS 82 saiki, 812. Wah. Terus ada aplikasi-aplikasi yang lebih mencanggihkan. Ini ya padha wae kuwi karo kamera elek ya padha kuwi ya kembange ya kuwi mah. Gitu loh. Arep leto, arep lote apa terlalu noe padha wae ya ming bocah ya kuwi. Tidak penting sebutannya apa kan begitu. Gitu ya teman sekalian ya. Oke. Waktu kita tidak memungkinkan untuk lebih mendalam lagi, tapi pokoknya intinya saya minta maaf kepada semua yang mendengar sekarang maupun kepada yang mendengar melalui ADTV dan melalui yang lain-lain. Ini pengajian kita, forum kita ini benar-benar mencari yang benar, yang baik, yang mulia, dan masing-masing mencari dan tidak ada klaim satu sama lain, karena sertifikasi benar, baik, dan mulia itu betul-betul 100% milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu. Jadi kuncinya satu kok, Anda mendekat ke Allah apa tidak. Seluruh pembicaraan kita ini kalau membuat kita mendekat ke Allah itu baik, itu aja. Kalau itu membuat kita menjauh dari Allah berarti jelek. Ngaji yo ini nek marake wong ngados kok Gusti Allah, jadi kui ya jadi efektivitasnya jadi tidak baik kan gitu kan. Mbuh ngajine murgo piye. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u. Ya jadi wis tahu kebenaran ki begitu luasnya, dan karena begitu luasnya maka begitu indahnya. Mari kita nikmati. Sudah pasti berbeda, jangankan engkau dengan orang lain, engkau dengan dirimu semenit yang lalu berbeda ya sip ya. Beda toh. Janjane ku ya ora njur ora kerasan dimno ya kerasan kuwi jane. Ning nikmat untuk ngomong tidak kerasan kan itu. Kan gunane sekolah kan ben iso bolos. Ya dah, jane kowe iki ya kerasan. Kowe istimewa banget kok wong ya. Jane ya kerasan. Lek gedhe-gedhe iki saking ora kuwate menahan kenikmatan kuwi. Ora kok dhek menyesal ngono, njur muda ya ora. Dia nikmat. Tapi hidup itu kan tidak semantik, tidak kognitif, tidak hanya itu gitu. Kadang-kadang yang kita ungkapkan itu tidak bermakna persis seperti kalimat yang kita ucapkan gitu ya, dalam puisi kan begitu. Aku ini binatang jalang, orang juraku iki kewan ora. Edan wae. Itu ada pernah lukisan puisinya Khairil itu tentang wanita, dilukis persis seperti kata-katanya. Dia elek banget ya. Misalnya pupunya seperti paha belalang, juru gambar walang.
wajahnya seperti pinang, yo digambar jambe. Jadi welek banget ya wong wedoke. Nah itu kalau orang tidak ngerti simbolisme, tidak mengerti kemesraan. Jadi nomor satu di sini kemesraan, kita bercinta ini. Dan Allah sangat hadir. Aja ngarani kene tekake Gusti Allah rene. Gusti Allah iki mau manggil tenang karo kowe. Ora ngajar rumangsa aku ora teko apa piye? Ge apa ana nggon sing ora ana aku ngono dhek. Apa ada tempat di mana aku tidak ada di situ? Oh, ngono Gusti Allah mau meh nesu mau. Sabar ngono aku. Jangan rada edan. Lagi kalimat ini ya nyenengke ya Mustasi. Oke teman sekalian, sekali lagi tepuk tangan untuk kemesraan kita dengan Allah, dengan Rasulullah, dan dengan Anda siapa saja. Saya tidak peduli kerjaan Anda bawah, tengah, atas, tidak ada masalah. Anda dari manapun asalnya, apapun agama Anda, saya tidak ada masalah. Saya tahunya adalah output kita menggembirakan orang lain secara baik dan akhlakul karimah yang bermanfaat. Ini ya, kira. Sekarang kita masuk ke puncak, salah satu puncak acara sebelum. This is the main event of the evening. Now we will have 3 points, 2 from Bali and 1 from the sky. From the sky ya Mustafa Alal Mustafa Ahmad Syarifil Maqam. Ning rasa dieling-eling raine. Ku ndak ora penak selawatannya seming kaya ngono. Ya Allah indahnya ya Allah. Yang tidak indah pun indah ya Allah. Itulah ciptaanmu. Betul enggak? Ya cip tadi gue rasa nesu karo Mas Tanto ya, rasa itu gede-gede kuwi apik tenan kuwi, nek perlu diperbanyak volumenya. Ora masalah, justru kamu unik karena liane kan kedipe jarang, kemampuannya rendah dibanding kamu iso melapik sip. Pokoknya ngono lho, nek makyae gampang, nek kowe iki angel ora iso meneng berarti sing apik ki angel ora iso meneng kuwi. Nek kowe ngene iki kuat 5 menit ora kedip, sing apik 5 menit ora kedip kuwi. Ngono wae kok repot-repot. Wong ora dosa kok, kedip ora dosa. Bayangke kedip dosa. Wah, dosane akeh banget itu. Malaikat lho wah, akhirnya malaikat asisten nyatet. Jadi ramah salah, kedip-kedip ramah salah, repot kedip ora entuk. Ora ana hadis, ora ana dalil. Ada apa? Enggak ada. Bagus toh malahan. Oke, silakan ditingkatkan kedipannya. Oke. Jadi saya kira kita perlu mempelajari terus di rumah masing-masing, di pergaulan dan komunitas masing-masing, bahwa rahmatan lil alamin itu adalah satu sikap dasar, satu mindset bahwa orang Islam itu mengharapkan, mengupayakan, mendoakan agar semua di alam semesta ini mendapatkan ridho Allah, perkenan Allah, rizki Allah, rahmat Allah. Kan begitu? Jadi kalau saya tidak mengharapkan seseorang mendapatkan rahmat Allah, berarti saya bukan muslim. Kira-kira begitu kan kalau Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi kalau saya mengutuk Anda itu, terus saya bilang Anda masuk neraka, dan saya gembira dengan pengetahuan bahwa Anda masuk neraka, berarti saya bukan penggiat rahmatan lil alamin, kan gitu kira-kira ya. Nah, tapi saya nggak menuduh juga, karena saya tidak ada ragu-ragu sedikit sama Islam. Gila apa? Cuman saya tidak yakin sama apakah saya ini sudah memenuhi Islam itu loh. Jadi bukan Islamnya yang saya ragukan, sayanya. Gue wis yakin tenan toh. Ya. Kalau kita sholat yakin diterima Allah, itu optimis, tidak ada masalah, bagus. Tapi kan kita ini ngalamin macam-macam sehari 24 jam, ngene-ngene pikiran, ngene hati, ngene kan, jadi
kita ini belum utuh, sehingga mungkin kita ini belum Islam bener menurut Allah. Sopo ngerti Allah berkenan wis lulus alhamdulillah ning kene lah rasa mestake. Itu loh teman-teman sekalian, bukan saya Islam itu berarti bukan kita tidak yakin sama Islam. Islamnya tidak ada masalah, tauhidnya tidak ada masalah, Allah Rasulullah tidak ada masalah, Yesus, Isa, Musa, Moses, David, Daud tidak ada masalah, Solomon, Sulaiman, Salam tidak ada masalah. Yang ada masalah itu, yang mungkin ada masalah itu sayanya itu loh, sampaiannya itu loh. Mungkin belum istiqomah bener, naik turun imannya, ya memang begitu. Makanya kita sebut Islam. Makanya sekarang saya tidak ngurusi apakah Anda sudah muslim atau belum. Anda juga tolong tidak usah peduli saya sudah muslim atau belum. Yang penting kita saling belajar sing bener kui opo, kan begitu. Nek kowe ne sopone saya, siapanya saya, tidak usah kita persoalkan dulu. Makanya saya kesini teman-teman sekalian, saya tanya apakah Anda umat saya? Bukan. Apakah Anda santri saya? Apakah saya pernah mengakui atau meminta Anda menjadi santri saya? Apakah Anda pengikut saya? Orang kata itu, aku lak mengkoncamu tuh. Kan begitu. Saya apa tuh aku iki? Aku orang ngongkon kowe dadi anak buahku terus nganut aku. Justru kualik nek kowe rene iki untuk nganut aku kualik kowe. Wong aku iki gelem rene iki ben kowe nganut Kanjeng Nabi kan ngono. Aku nek kowe manute aku Kanjeng Nabi kok liwat nang ngarepku terus nyindir. Pengikute oke ya, ngono aja lah, mujarno aku. Kan gitu. Kan saya kesini ini untuk supaya Anda itu ngikut Rasulullah, bukan supaya Anda ngikut saya. Sebab saya juga pengikut Rasulullah. Gitu loh. Nah saya belum paham, saya belum tahu ilmunya. Pak Muzamil yang tahu Rasulullah itu Syiah apa Sunni saya belum tahu. Sudah sih sebenarnya saya tegaskan sudah, tapi itu pribadi gitu loh. Apakah Rasulullah itu anggota MTA saya tidak tahu. Apakah Rasulullah itu cocoknya sama Mu'tazilah apa Khawarij apa segala macam saya nggak tahu. Jadi saya jangan ditanya soal Sunni Syiah aslinya. Saya tahunya itu ngikut Rasulullah dengan seluruh keindahan dan rahmat yang dipantulkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya, Rek ya, kira-kira ya. Mudah-mudahan tidak membuat siapa-siapa marah ya. Jangan ada yang marah kalau bisa ya. Sebab saya tidak mau bermusuhan loh sama siapa saja loh. Saya tidak punya kemampuan bermusuhan. Sebab bermusuhan itu urusannya tidak mulut, urusannya tidak tembak, tidak peluru, urusannya itu mati atau hidup. Ini ada musuhan. Nek musuhan iki aja cangkem-cangkem, aja Facebook, Twitter, kuwi ora musuhan jenenge kuwi rasan-rasanan, cacat-cacatan. Nek musuhan iki ya mati apa urip. Sing mati kowe apa aku? Kuwi musuhan. Ngono lho, Rek. Mulane aku mau musuhan lho nganti saiki. Moh sama sekali. Aja dipaksa lho aku. Sebab kalau dipaksa menjadi berhak kita. Dan saya tidak mau memiliki hak untuk membunuh orang, saya tidak mau. Jadi jangan saya diberi hak untuk membunuh orang. Oh, kira-kira wah ini tak terus kayak isi sih. Monggo sumu, ya guys. Oke, teman sekalian, Bismillah satu selawat untuk terakhir ya. Nanti setelah itu dipimpin doa oleh Rasulullah ya Allah. Mungkin benar loh. Mungkin Rasulullah meminjam lidahnya Pak Muzamil, bisa toh? Apa Rasulullah tidak hadir di sini? Ya hadirlah. Bentuk hadirnya bagaimana, menurut Einstein bagaimana, menurut Muzamil bagaimana, menurut Muhtasib bagaimana, berbeda-beda, tapi semua benar bahwa Rasulullah hadir. Masa Rasulullah hadir? Ya Mas Bobit. Maka Dondomono Cilumatono, terus kita jahit, kita utuhkan kembali. Nah, Indonesia ini sekarang seperti kata Pak Muzamil, bahkan kita itu nyuwek-nyuwek. Sewek ya aja diwek-wek dewe saiki. Tidak usah saya perpanjang, tapi seperti itulah. Nah, jadi teman-teman sekalian, supaya jelas kenapa kok kita ini bunuh diri. Anda lihat nanti ada reshuffle kabinet, durung apa-apa saiki sekali diganti meneh. Keraton Jogja juga sedang kacau balau. Boleh tak ceritain dikit ya, daripada Anda, supaya Anda tidak salah paham mendengar berita. Gak apa-apa ya, Silali gak bisa mulai ya.
Gini, tak ceritani soal Jogja, gak ngerasani keraton Jogja, tapi cek ya awakmu gak mubadir moco tanpa pemahaman. Udah, gini, jadi sultan yang terakhir ini Hamengkubuwono X itu gak duwe anak lanang. Gitu ya. Maka beliau berusaha dengan segala macam cara agar supaya anak wedok iso ngganteni dhek dadi raja. Ceritane ngono lah. Saya tidak usah memberi setting kepada Anda. Aslinya jane raja yang garis nasabnya itu pokok itu Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro kemudian pergi karena kekecewaan konflik itu, akhirnya yang meneruskan iki bukan turunan raja langsung, tapi iki gak usah didawak-dawakno. Sehingga terjadi seperti sekarang. Sultan Hamengkubuwono ke-9 almarhum yang dulu wakilnya Pak Harto itu mengatakan, aku iki duduk raja Jawa, aku iki mek didhawuhi dikongkon dadi Sultan Ngayogyakarta. Mulane saiki aku menyerahkan takhta untuk rakyat. Makanya buku beliau judulnya adalah Takhta untuk Rakyat. Artinya tahta kerajaan diberikan kembali kepada rakyat dan rakyat silakan mengangkat raja yang sebenarnya. Tetapi rakyat tidak paham, Indonesia tidak paham, dan karena Sultan IX sangat halus, anaknya juga tidak paham. Seharusnya Keraton Jogja memang sudah berhenti pada Sultan IX. Tapi karena tidak ada ketegasan, akhirnya terus, dan Allah yang akhirnya memberi ketegasan bahwa Sultan X tidak punya anak laki-laki. Saiki mau dipaksakan GKR Pembayun untuk menjadi raja. Caranya adalah pertama membuat Sabdotomo. Sabdotomo itu kira-kira 2 bulan yang lalu. Jadi Raja Jogja membuat statement yang disebut Sabdotomo untuk menegaskan bahwa kowe rasah melu-melu sing kuwasa aku. Apa wae sing tak dawuhke kudu kedaden, gitu ya. Terus beberapa waktu yang lalu beliau bikin Sabdo Rojo. Sabdo Rojo itu ada 5 isinya, membatalkan perjanjian awal Mataram antara Sunan Ki Gede Pemanan dengan Ki Ageng Giring. Kan tidak mungkin Pak Rektor perjanjian sama Mendiknas terus 30 tahun kemudian dibatalkan orang lain, nggak bisa Pak. Wong perjanjiannya wis koyo ngono iku. Satu. Pokoknya ada 5, salah satunya tidak lagi memakai kata khalifah dalam gelar Sultan Jogja dan tidak mengucapkan assalamualaikum lagi. Itu yang membuat semua warga keraton terutama adik-adik beliau marah. Itu dalam rangka mencari cara. Jadi rumangsane Sultan X iki, rumangsane nek khalifah iku lanang. Nek khalifah bilang nih anak wedok iso dadi raja. Padahal gak ngono dhek njaluk uruk aku. Nek aku gelem melok jahat tak kei dalane. Wong aku ratu sepuh. Jadi kudune nek kate ngilangi sing diilangi iku Sayyidin Panatagama iku diilangi. Nek khalifatullah itu khalifah itu lanang ya wedok kabeh khalifah. Semua manusia itu khalifah. Jadi tidak ada perempuan. Jadi yang dihilangin jangan khalifahnya tapi Sayyidin Panatagama. Kalau Sayyidin Panatagama tidak dihilangin, nanti kalau Pembayun jadi Raja Jogja, gelarnya dia lupa bahwa gelarnya akan jadi Sayyidatin Panatagama. Jadi kayak karo bahasa Arab raja iki. Siapa meneh karo. Ya, nek karo lah kamu pun rokok ya. Padahal nek Sayyidatin gak oleh Panatagama. Gak iso wong wedok dadi imam. Iki Gusti Allah sing nentokno wis nganut ae gitu. Terus muring-muring adik-adik ini. Bahkan kemarin ada Sabdo Rojo yang kedua, anak sing wedok iki GKR Pembayun dikei gelar GKR Mangkubumi. Nah,
selama ada kerajaan Jawa, mangku bumi ku gawe wong lanang. Gak ono kok pangeran mangku bumi ada wedok. Yo kait wingi ku tok ono e. Dadi ki kacau balau. Nah sekarang adik-adiknya Sultan yaitu Yuda Kusumo dan Prabu Kusumo membuka kepada rakyat ini, kalau sudah dilanggar tatanan-tatanan keraton ini, rakyat Jogja harus bergerak, harus gumerega gitu ceritanya. Nah teman-teman sekalian, Anda juga tidak usah cemas dengan ini semua, tidak usah ikut menikmati kesalahan. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada semuanya. Gitu loh, saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan, tapi nek Gusti Allah ndawuhi tak dandanane engko. Tak kandhanane karo tak bisikane. Gitu loh, ngaku paling tuwek ndek kono iku rek. Umurku iku saiki wis kira-kira 633 tahun. Cuman awakmu kenal aku sing saiki, sing aku winginane kon gak kenal. Nah, iki rumusnya ono di Quran gitu ya. Jadi gitu kira-kira Bapak. Sampai ndak usah menikmati, ndak usah. Pokoknya gak paham menengahi. Makanya kembali kepada kebodohan yang diceritakan Rasulullah. Ngene saiki ilmu dasare. Ono wong bodoh jenisnya papat. Siji, satu, 4 macam orang bodoh. Satu, orang bodoh yang mengerti bahwa dia bodoh. Gitu ya. Jelas ya? Nomor 2, orang bodoh yang tidak mengerti bahwa dia bodoh. Nomor 3, orang yang tidak bodoh tapi mengerti bahwa dia tidak bodoh. Nomor 4, orang yang bodoh dan tidak tahu bahwa dia bodoh. Tapi guayane kayak gak bodoh. Nah, kalau aslinya dari Imam Ghazali, rajulun yadri wa yadri annahu yadri, thumma rajulun yadri walakinnahu la yadri annahu yadri. Nomor 3, rajulun la yadri walakinnahu yadri annahu la yadri, wa rabi'an rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri wa huwa jahil murakkab, ka kerbau ditambah petik. Orang yang ngerti bahwa dan mengerti bahwa dia mengerti. Satu. Nomor 2, orang yang mengerti tapi tidak mengerti bahwa dia mengerti. Nomor 3, orang yang tidak mengerti tapi ngerti bahwa dia tidak mengerti. Mudah-mudahan kita paling tidak nomor 3 ini. Yang nomor 4 adalah orang yang tidak mengerti dan tidak mengerti bahwa dia tidak mengerti. Itulah pemerintah Indonesia yang sekarang. Ya. Jadi kalau Pak SBY itu ragu-ragu, minimum dia tahu apa yang diragukan. Nah yang sekarang ini ragu ya gak ro, gak ragu ya gak ro. Nah, ini ya Rek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iki udan membantu kita untuk memperpanjang pelampiasan kerinduan kita ini. Tadi yang pertanyaannya Dadang mengenai MK, tadi saya tuh ya setengahnya dipaksa-paksa sama teman saya Pak Mahfud MD itu supaya saya ikut menjadi dihadirkan sebagai ahli sama Ulil sama Romo Muji. Intinya pokoknya undang-undang tahun 59 ya 65 itu teman-teman dari Komnas HAM, dari bermacam-macam termasuk Gus Dur, Mas Dawa Meraharjo dan sebagainya itu mempertimbangkan itu perlu dicabut karena akan bisa menimbulkan subjektivisme politik sehingga merugikan kelompok-kelompok tertentu kan gitu dan seterusnya lah. Nah tadi datang semuanya, yang aktivis-aktivis liberal sama yang disebut radikal-radikal kan gitu, datang semuanya. Nah Ulil memberi saran ini harus dicabut. Itu Pak Romo Muji juga dicabut, saya ndak usah dicabut. Saya kalau mau suruh nyabutin ndak mau, ketanggungan. Nek anjane dicabut, NKRI dicabut ngono. Itu demi Allah saya ya NKRI dicabut.
sudah tidak legitimate ini negara. 80% kekayaan kita sudah bukan punya kita, jadi tidak sah ini negara ini. Gitu loh. Jadi kalau mau nyabut, untuk apa nyabut cacing-cacing kecil seperti ini? Cabut mesin NKRI, kita bikin sesuatu yang baru, kita ambil tuh Freeport, kita kuasai kembali yang lainnya, kita lawan itu Amerika. Kita tunggu apa yang terjadi pada Obama di Bali nanti. Mossad sudah beredar di sana sekarang. Terus mohon maaf, Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi, ada pidato kenegaraan sedikit, saya bilang gitu. Pokoknya tadi Mahkamah Konstitusi tidak jadi sidang hukum, tapi jadi maiyah. Jadi Mahfud itu menahan ketawa setengah mati dia. Dia harus jaga wibawa sebagai ketua, toh. Demi Allah saya tidak datang ke sini kalau tidak karena sahabat saya orang Madura ini. Saya bilang gitu, kalau sama Madura saya tidak berani apa-apa. Pokoknya tak godain semuanya. Dan saya tidak mencabut. Saya pikir mesti marah nih teman-teman dari YLBHI segala, mesti marah. Enggak itu. Pak Mahfud ini tidak usah dicabut. Sebab kalau ini dibiarkan akan menciptakan kecemasan banyak pihak. Kalau ini dicabut akan menambah kecemasan lebih banyak pihak lagi. Nek gak wani, nek gak wani, totoan gak lagi. Biro wani. Loh, bagaimanapun harus ada konsensus antar manusia dan antar kelompok. Aturan itu kalau bisa lahirnya seperti Piagam Madinah, lahir dari kelompok-kelompok itu berdiskusi terus-menerus. Kalau bisa lahirnya jangan dari DPR, lahirnya jangan dari dari parlemen, lahirnya dari warga kalau bisa. Kalau nggak bisa ya sudah, Pak Mahfud aja lah, bikin lah. Jadi bikin yang baru, yang bagus, yang dewasa, yang bisa menampung aspirasi semuanya, baru ini dicabut, terus dikasih yang baru, ya bilang gitu. Itu tadi ceritanya. Sebab apa? Mohon maaf tadi saya terpaksa agak jadi ustadz sedikit. Di dalam Al-Quran Anda sudah tahu ada 5 macam kebaikan. Satu khair, itu kebaikan universal yang bersifat cair. Yang kedua ma'ruf, kebaikan yang sudah disimulasikan dan didiskusikan untuk menjadi norma hukum. Itu namanya ma'ruf. Jadi KUHP itu ma'ruf. Jadi tugas ulama bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena amar ma'ruf itu tugas pemerintah, tugas umara. Nahi mungkar tugas semuanya. Kalau tugas ulama adalah dakwah khair. Kalau mau pakai epistemologi Al-Quran, menurut saya seperti itu. Meskipun menurut orang lain boleh tidak seperti itu. Terus ada kebaikan yang namanya bir. Al-birru manittaqo. Predikatnya jadi mabrur, jadi dari kata bir menjadi mabrur. Nah, mabrur ini satu kebaikan yang sifatnya linking up vertikal, dicapai secara spiritual oleh setiap orang, sehingga yang mendapatkan gelar mabrur hanya haji. Tidak ada ketua Mahkamah Konstitusi mabrur, tidak ada. Presiden mabrur tidak ada, pedagang mabrur tidak ada, kiai mabrur tidak ada. Yang ada haji mabrur, karena dia spesial. Terus ada lagi kebaikan yang namanya ihsan. Ihsan itu kebaikan yang tidak boleh dijadikan aturan. Kebaikan yang harus lahir dari nurani dan tasamuh atau toleransi setiap orang. Ada orang tidak makan, Anda tidak wajib memberi dia makan menurut hukum negara, tapi Anda mau memberinya makan, berarti Anda punya ihsan. Kan begitu? Anda tidak harus membayar apa-apa, tapi Anda mau membayar untuk kemaslahatan, maka Anda punya ihsan. Nah, ihsan ini lahir dari kesadaran spiritual dan moral dari setiap orang. Nah, yang kelima, soleh. Soleh itu juga baik. Soleh adalah kebaikan yang sudah dihitung seluruh kemungkinan sosial dan dialektikanya, sehingga ketika sebuah peraturan diterapkan, dia sudah sangat minimal mudaratnya. Semakin besar mudaratnya, semakin rendah kesolehannya. Semakin kecil mudaratnya, semakin tinggi kesolehannya. Semakin, kalau masih ada orang yang merasa terancam, berarti belum soleh.
Nah, pasal ini aturan Perpu tahun 65 ini belum soleh karena hari ini terbukti kita bertemu dengan orang-orang yang merasa terancam. Maka kita harus mensolehkan aturan ini. Tidak usah dicabut, tapi disolehkan. Nah, itu tadi saran saya. Akhirnya kedua belah pihak alhamdulillah terima kasih gitu. Jadi teman-teman YLBHI, Komnas HAM segala macam juga terima kasih, terutama karena saya mengatakan ini aturan belum soleh. Maksud saya belum pernah ke warungnya Pak Soleh. Itu ya. Kira-kira seperti itu. Tidak mudah, Dadang. Tidak mudah. Sidang seperti itu ngomong harus formal hanya 15 menit. Tapi harus merangkum seluruh masalah. Tidak mudah apalagi untuk mendamaikan dan mencari titik tengah seperti itu. Tapi alhamdulillah Allah membimbing. Sehingga tadi semuanya matur nuwun. Gitu loh. Sampai saya bingung. Mestinya karena saya nggak menyarankan dicabut, mestinya saya dimarahi dong sama YLBHI, tapi enggak kok tadi. Setahu saya, yang saya alami tidak, saya malah ketemu mereka habis itu banyak sekali dan mereka terima kasih. Bukan saya senang diterima kasih, tapi bahwa kita mencoba menerapkan ma'iyah itu di setiap masalah-masalah. Dan ternyata sebenarnya oke. Meskipun kemudian masih ada di luar sidang itu kemudian ulil lewat, Dajjal. Bujo ono sing ngono iku. Halal darahnya. Ngono terus aku gak ngerti toh kalau ada gitu-gitu. Aku takon sapa sing diarani Dajjal. Ulil taku. Ulil cak temen gak aku. Ayo aku ngono, ayo aku Dajjal. Ayo sapa sing ngomong aku Dajjal? Anjene yo, kaya apa kon? Kae terus aku Dajjal. Ngono nek aku dikon Dajjal. Kae terus kon, terlambat kon. Aku ket awal lahir wis Dajjal. Siungen aku biyen. Iku dawa. Jadi kalau saya dikafirkan orang, saya berterima kasih. Itu sama dengan saya memang belum pantas jadi sarjana, saya tidak diberi sertifikat sarjana, maka saya perlu belajar kembali supaya saya bisa jadi sarjana. Kalau saya masih disebut kafir, berarti saya masih belum lulus keislaman saya, maka saya akan lebih mengintensifkan Islam saya. Jadi saya terima kasih kepada yang mengkafirkan saya, kan begitu. Matur nuwun saya. Terus, ya tapi kan nggak boleh dong mengaku dirinya kafir. Loh, di mana-mana orang cantik itu nggak pernah saya cantik loh. Nggak ono. Iku jenenge kemayu. Orang ganteng bagus, aku bagus loh. Ora ono aku gemagus. Gitu. Ada orang sorry ya jangan marah, aku iki wong soleh loh. Ono ngomong ngono. Nek ono ngomong dugangen aku. Jadi saya disuruh menyebut diriku salah begitu. Enggak dong, aku menyebut aku kafir. Semua nabi-nabi memberi pelajaran kepada kita. Ini kuntu minadz zalimin. Tidak ada nabi mengatakan ini minas sholihin. Gak ono. Sobirin ono. Innallaha ma'as sobirin. Pada suatu pagi, waktu ujian SMA, saya dapat berita sobirin tidak bisa ikut ujian. Keceblung sumur. Wah, kita lari di Toto Prajan. Iling tau gue, di Toto Prajan. Wah, kita lari ke sana. Wah, kita ambil sobirin pakai tali itu. Begitu sampai di atas sumur, dia sudah setengah pingsan. Innallaha ma'as sobirin. Tuhan benar-benar bersama sobirin. Loh, apa Allah kita sakiti dengan pemikiran-pemikiran seperti itu? Apakah Allah senang kita mengumumkan kebaikan kita? Ataukah Allah mengajarkan kita berendah hati, merasa jelek atau merasa baik yang baik? Merasa jelek dong. Ya, biar toh. Sorry aku soleh. Kemetak kayak menurut nggak bisa dong gitu loh. Oke, nah, jadi kira-kira gitu Mas Adang tadi ya. Oke, sekarang kita cicil
nanti kita bisa kembangkan mengenai kesabaran, tapi saya cicil yang tadi belum saya jawab soal maaf tadi Mas ya. Itu Allah luar biasa loh Mas. Soal memaafkan tadi loh. Rumusnya itu bukan Allah memaafkan, kalau Allah memaafkan maka manusia memaafkan, bukan. Terbalik, kalau sesama manusia engkau memaafkan, engkau sudah maka aku memaafkan, kata Allah. Loh, aneh loh itu Mas. Kudune lah, nah aku Gusti Allah, sakarepku tak sepuro tak gak sepuro. Ruwet kan, ngono nah aku Gusti Allah. Ini Allah ini aneh. Kalau kalian sudah minta maaf dan dimaafkan oleh saudaramu yang engkau berbuat kesalahan, maka aku maafkan kamu. Lu lah enak toh, dia nganut kita. Lu Allah kayak gitu kok kamu nggak mau itu lah. Allah itu enaknya luar biasa. Kamu lah top dah dia itu. Oh. Cuman dia mau ngasih rezeki kamu, dia ragu-ragu kan, dia agak anu ya sama saya. Nanti tak simpen dulu. Ntar kalau dia sudah senyum sama saya, tak kasih banyak gitu Mas dia Mas. Itu sudah saya tanya, sudah saya interview dia. Nah, mengenai Allah itu Anda jangan tergantung kepada berita-berita, informasi dan rumusan-rumusan mengenai Allah dari kiri kanan Anda. Allah itu pokoknya kebenaran yang benar-benar di dalam diri Anda. Disitulah jalannya. Jangan menurut ini, nanti dulu. Oke, menurut ini juga penting. Tapi yang terpenting adalah penemuan kebenaran dan cinta yang sungguh-sungguh di dalam dirimu. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Makanya orang sekarang ilallah di mana, tapi itu berdasarkan khutbah di masjid, berdasarkan omongannya ustadz ini, kiai ini kan begitu. Mendeng dadang. Dia ngomong la ilaha supaya dia tahu semua yang bukan Allah, sehingga dia menemukan yang sungguh-sungguh Allah. Kan begitu. Untuk referensi, Sokeh itu nama seorang kiai, itu gurunya Mbahnya Gus Dur. Mbahnya Gus Dur itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, itu punya kiai namanya Kiai Sokeh di Tambak Beras, jenenge pesantren Selawe. Selawe itu 25, jadi santrinya hanya 25, salah satunya adalah Mbahnya Gus Dur ini, kan gitu. Nah, Kiai Sokeh ini turunan ke-9 dari Pangeran Benowo. Pangeran Benowo ini dulu setelah kecewa sama konflik-konflik politik di Pajang, dia mengembara ke barat, balik ke timur, kemudian hidup di masa tuanya di Jombang dan kuburannya ada di Wonosalam. Dari situlah garis keilmuannya ke Hadratus Syekh. Kan gitu. Nah, ini sekedar untuk referensi. Saya mengerti apa yang Anda bicarakan tadi mengenai tokoh pluralis, tapi suka apa-apa lah Mas, suka masalah lah. Sudah ambil sana dunia. Ambil semua gelar untukmu. Aku tidak punya gelar apa-apa. Karena kalau manusia sudah memberiku gelar, nanti Allah akan mengurangi gelarnya untukku. Kan begitu. Ngono caranya Mas. Itu caranya menghibur walaupun balik gelar ini ya. Oh, gitu kok ruwet. Mari kita remehkan diri sendiri gitu loh. Kalau Anda sudah sanggup meremehkan diri sendiri, maka Anda menjadi besar. Kan begitu? Betul enggak? Tenang aja. Wong dikafirno kok ruwet. Lho, ya napa sampeyan kae terus iki ya apa nek kula kafir kula wis kepiye. Lah. Wong kula niku nek turu mawon wiritanku iku kafir liberal. Teman-teman sekalian, saya mencintai semua teman-teman itu, jangan lupa. Dan saya sangat senang kalau semua teman-teman itu datang ke sini. Dan tidak akan kita hina siapapun di sini, betul nggak? Kita akan pahami mereka, kita akan apresiasi mereka. Kita tidak tanya, kamu sudah sholat belum enggak? Kita paling tanya, sudah minum belum? Betul nggak? Itu nanyanya. Saya kalau sudah dulu, dalaman saya muda, depan karo panitia model Cina di Jawa Timur, panitia ini, cak wis mangan, cak. Begitu datang turun bis, wis mangan. Ayo, ndelok rawon tak pecel. Itu Jawa Timur. Tapi tenang Bogor, Bandung, sudah sholat, cak. Jadi aku mulai sing metu kene duduk barang api. Jancuk durung padahal sembayang barang. Gitu ngoten.
Nah aku takkan wis mangancak dalam keadaan kita lapar haus ditanya makan, maka kita harus bersyukur pada Allah terus si aku tak sembahyang. Si gitu ta? Tapi nek teko dok tidak wis sembahyang. Diancuk gak ngekeki ngombe. Nagih sembahyang. Kon niku apane Gusti Allah ponakane ta ya. Ngono lho nek dia. Mbok percaya sama orang lain, mbok percaya bahwa Anda itu akan sholat, itu kan Anda sudah dewasa, kita semua sudah dewasa, itu urusan Anda sama Allah, maksudnya tidak Anda jalankan, mbok kita saling percaya, tidak usah kita ikut nagih gitu loh. Betul enggak? Tidak usah ikut nagih, saya percaya sama Anda. Kalau dasarnya menyebarkan Islam adalah ketidakpercayaan kepada orang lain, bukan Islam yang kita sebarkan. Kan gitu. Dan Islam itu bukan lembaga. Tidak ada organisasi Islam. Islam itu rohani. Lembaganya NU, Muhammadiyah, PKS, itu lembaganya. Islamnya tidak ada kok. Organisasi Islam, tidak ada. Oh, partai politik ya. Mungkin gue lembaga, Pak Gus. Oke, gitu ya kira-kira sekalian ya. Meskipun kita di Ma'iyah tidak apa-apa kok. Teman-teman itu punya kecenderungan begitu, kita pahami kok. Tapi boleh dong kita omong-omongan. Yuk kita berdialog dong. Dan sama-sama cari kebenaran. Bukan cari pembenaran atas dirimu sendiri toh. Kamu jangan ajak saya berdebat. Saya tidak akan mau. Karena saya kasihan. Saya tadi bilang sama Romo Muji. Ini semua orang ribut Romo Muji. Islam Kristen gini-gini. Saya ini Mahkamah Konstitusi loh, ini asli loh ya. Romo, sampean ini jadi orang Katolik itu kan karena menurut sampean Islam salah tuh. Iya toh? Ngaku. Mesem deh. Bagi sampean Islam salah tuh dan bukan agama tuh, yang agama itu ya Katolik. Ngaku aja, enggak apa-apa. Kita biasakan dialog seperti ini. Ya gitu ya deh. Ya memang gitu, bagi saya juga gitu, Kristen bukan agama. Itu bagi saya, cuman ini tidak pernah saya omongkan. Saya terpaksa ngomong ini karena ada konflik yang tidak mutu ini. Terpaksa aku ngomong. 99% pendapat saya tidak saya omongkan. Itulah kunci kesabaran hidup. Itulah kunci untuk menjaga perdamaian hidup. Masa ana arek elek kene ku pengen ngomong kon kok rodok pedot kon. Kenapa itu tidak kita tahan? Semakin Anda bersabar, semakin Anda menciptakan kemaslahatan, kan begitu. Gimana sih? Masa semua pendapat kita omongkan? Apalagi mengklaim orang lain salah dan mengklaim diri sendiri benar, kan begitu. Itu saya punya pendapat sangat banyak mengenai SBY dan saya tidak pernah ngomong. Sebelum saya yakini bahwa kalau saya ngomong akan berakibat soleh gitu. Kalau kira-kira saya ngomong nanti efeknya bukan kesolehan, untuk apa saya ngomong? Mending saya simpen atau saya kembalikan kepada Allah. Begitu juga mengenai Kristen, saya nggak ngomong dong, itu istrimu kok. Islam istriku, Kristen istrimu. Itu auratmu, ini auratku, nggak usah dibandingkan. Apa mana dijol-jolno, ngawur aja. Gitu loh. Di Belanda saya ngajarin pastor-pastor sama pendeta itu begitu. Udah pakai metode istri aja. Maksudnya istri apa loh? Agama itu istri. Gitu loh. Artinya tidak usah kita perbandingkan antara yang mana yang lebih cantik. Bahwa istriku ini lebih anu loh daripada istrimu loh. Ya tidak usah ngono lah. Gitu loh. Dan kita juga tidak mempersoalkan kamu nikah apa tidak. Tidak usah. Terus bapak-bapak deh gak nikah. Kalaupun kita akan perbaiki, ada jalannya. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajatilum bilati ihsan. Jangan Cak Nur Kholis Majid ngeledak lumpuh terus kita datangi Cak Nur. Ini laknat Allah ini. Kalau sampean sekarang insaf bertobat, insya Allah sembuh. Ya apa nak wong loro digenek ngene. Itu terjadi benar. Cak Nur lumpuh gini nih. Ini karena laknat Allah ini. Karena Cak Nur ngomong mengenai sekularisme. Lho ana wong loro. Aku iki kucing loro gak tega adane. Ana wong loro digenek ngono. Ini loh teman-teman, ini membela Islam, mengembangkan Islam tapi betul-betul tidak memiliki akhlak kemanusiaan di antara mereka. Piye ta iki aku ora paham. Mosok
ada orang, dajjal, kamu dajjal. Lu kan, gitu. Aku yang ngertiin aku calon nih, aku menang wae. Kan begitu. Tadi saya ngomong sepak bola itu kan ngomong hukum. Awal mulanya sepak bola itu bukan hukum offset, bukan aturan corner ball, handsball, enggak. Yang pertama ada di sepak bola itu adalah kepandaian menendang bola, kepandaian goreng bola, kepandaian oper-operan sampai menciptakan gol. Nah setelah ada gejala lho, iki ono pemain situ kok ndodok nek ngarepe gawang lawan. Ya toh? Ya toh, ndodok iki gawang lawan ndodok ngene ngenteni batu ono. Lah kok enak iki ndodok ndek kene akhirnya dikai garis. Pokoknya pemain yang dari sana tidak boleh melewati garis ini mendahului bola, kan begitu. Maka diciptakan hukum offset. Nah, kesadaran sepak bola nomor satu bukan offset. Nomor satu adalah pandai bermain sepak bola. Kesadaran hidup bernegara, kesadaran hidup berislam itu nomor satu bukan haram. Nomor satu wajibnya dulu. Jadi kalau bikin fatwa, yang banyak bikin fatwa wajib, haramnya sudah Allah banyak mengharamkan kok. Lu 70 lho. Akhirnya ya Ibu pulang dek. Maunya saya bunuhkan kafir 70 apa 210. Itu teman-teman sekalian. Jadi pokoknya intinya kesabaran itu bisa dihubungkan dengan bermacam-macam lah. Dan piye itu ya. Allah saja mau sabar kok. Wong Allah itu kan tidak punya kewajiban untuk sabar. Kalau kita mau tidak mau harus sabar. Anda mau ngamen umpamanya itu bisa menentukan sehari dapat berapa. Satu-satunya yang bisa kita bawa adalah kesabaran. Melihat Indonesia kayak gini ini apa bekal utama kita? Kesabaran. Dan Anda sudah sabar. Anda cuman saya latih sabar, jalan tidak jelas 10 tahun gini terus. Tapi saya tanya sama Anda bilang tadi, nanti pulang juga 3-4 hari kembali rutin. Tapi saya tanya, ada perubahan nggak pada Anda? Ada perubahan nggak? Dibanding teman-temanmu di kantor atau di tempat kerja, ada perubahan nggak? Mohon maaf. Nggak, maksudnya Anda entah pemikirannya, entah ketangguhan mentalnya, entah ketenangan hatinya, ada bedanya dengan yang dulu. Ada. Anda lebih gampang senyum sekarang menghadapi apa-apa, betul nggak? Anda itu sudah sakti. Anda itu sudah sakti, cuman Anda tidak tahu Anda sudah sakti karena belum ada perang. Nanti kalau sudah diperlukan, loh ternyata sakti aku. Dan Anda itu sudah sakti, saya bilang sama Mas Puji, iki wis dadi arek-arek iki, cuman mereka belum tahu, biarin aja ndak tahu. Nanti begitu mereka menghadapi sesuatu, loh ternyata aku bisa ngatasi. Loh dulu saya cuma diajak nimbo 1000 timbo, jalan 10 kilo tiap hari, ndak jelas jurusnya apa. Jurusnya cuma kesabaran. Dan di dalam kesabaran yang luar biasa itu masuklah ilmu-ilmu yang juga luar biasa. Kan gitu. Jadi kalau ngomong kesabaran banyak sekali. Dengan teknologi ada kesabaran, dengan Allah Subhanahu wa taala urusannya juga hanya kesabaran. Gitu loh. Terus biar Anda nggak tahu apa-apa, saya nggak tahu apa-apa kok. Emang bisa Gung bangsa Indonesia sekarang mengatasi masalah bangsa Indonesia? Nggak bisa. Harus kerjasama sama jin, sama Nyai Roro Kidul, dan macam-macam ya. Karo Mbah Iki, Mbah Iko, karo Brojo Musti ya. Oh, tenang aja. Malaikat, kabeh semua kita harus bekerja sama ini kalau mengatasi Indonesia. Dan untuk apa sih kita atasi? Salahmu sendiri bikin Indonesia. Ngapain tiba-tiba kita mengatasi Indonesia? Siapa, kapan Tuhan nyuruh kamu bikin Indonesia? Wong kamu bikin Indonesia juga bukan bikinanmu, itu kan kebetulan aja Jepang dibom. Setelah Jepang dibom, kamu punya kesempatan, kamu proklamirkan kemerdekaan. Kan itu kan?